أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قال لداني ما تخشى عواقبه كأنني بما
لبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاب. طلع البدر علينا الله ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. وأنت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود، يا خير مولود، يا خير مولود، خير مولود. الزم
أرشد شيخ الحبيب قطب البلاد يا الله زيني شيخ أنت حبيب النبي الله حبيبنا النبي شيخ يا الله يا شيخنا زودي أنت حبيب الشيخ يا الله يا حبيب doa yang kita panjatkan dengan bertawassul kepada guru-guru, orang-orang soleh, wali-wali Allah sebagai pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bisa mencintai wali berarti hati itu sudah menjadi wali. Ya, enggak mungkin kalau bukan wali bisa mencintai wali. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda SAW, anta ma'a man rahmat. Dari hati Nabi Muhammad SAW, hadzus syaitan, bagiannya setan dari rahmat yang ada dalam dada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus hanya sebagai rahmat untuk alam semesta. Iblis, setan bagian dari alam semesta. Maka sama Allah Ta'ala dicabut itu rahmatnya Rasul untuk iblis, untuk setan. Dicabut. Ya. Iblis yang seperti itu paham betul Allah Maha mengabulkan doa. Makanya iblis gak ragu-ragu minta. Allahumma ya Allah, Rabbi anzir. Bahkan tidak pakai ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, gak pakai. Gak pakai ya nida. Dalam Al-Quran gak ada doa pakai ya nida. Rabbi, Rabbana. Ya, gak ya Rabbi, ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana zalamna anfusana. Gak pakai ya. Kenapa? Karena menunjukkan kedekatan. Kedekatan. Nah, yang ngomong Nabi nggak apa-apa. Nah, kalau kita ini diajari untuk sopan santun. Ya Allah. Ya kalau kita rendah. Ya kita rendah. Menunjukkan kerendahan bukan jauh, tapi rendah. Tapi di Al-Quran tanpa ya menunjukkan kedekatan. Iblis menunjukkan kedekatannya. Rabbi. Dekat. Allah Maha dekat. Berani minta. Nah, kok kita nggak berani minta. Nah, kembali ke masalah tadi. Ternyata iblis dilaknat karena apa? Sombong. Nah, orang yang mau ziarah wali itu sombongnya hilang. Dia merendahkan diri. Karena dia merendahkan diri, man tawaddo'a, sabda Nabi Muhammad SAW, man tawaddo'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua kita dulu paling senang ngajak anak-anaknya ke rumah wali biar naik pangkat terus. Ayo nak, udah nih cium tangannya guru nih, cium tangannya guru. Ya, kadang anaknya juga ngebatin. Ini kalau dilihat guru ini penampilannya sama ayah saya, ganteng ayah saya. Guru ini kalau dilihat bentuknya sama ayah saya, gagah ayah saya. Tapi kenapa saya disuruh cium tangan? Oh, diajarin, ini guru nih berkah. Akhirnya terbentuk anak ini merendahkan diri. Merendahkan diri. Sehingga apa? Naik makomnya, cepat. Mengalahkan orang-orang yang sibuk dengan tahajudnya, sibuk dengan duhanya, tapi nggak pernah main ke rumah wali Allah. Bahkan ingkar pada wali Allah. Nggak percaya sama wali Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah ini di Banjar ini, Banjarmasin dan sekitarnya, itu sudah dididik untuk cinta wali. Jangan sampai berubah. Ya jangan sampai berubah. Ikhwani rahimakumullah, akhiran. Karena saya nggak akan bicara panjang-panjang, tapi juga nggak mau pendek-pendek. Ya, akhiran tentang kemuliaan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta wali, bareng wali, kumpul sama wali. Nah kalau cinta sama Nabi, berarti bareng siapa? Bareng Nabi Muhammad SAW, bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul begitu. Cuman cinta itu ada buktinya.
Kalau cinta sama Rasulullah SAW, harus cinta dengan keluarganya Rasulullah SAW. Cinta dengan orang tuanya Rasulullah. Termasuk cinta dengan pamannya Rasul, meskipun paman Rasul ada yang kafir. Abu Lahab. Makanya, saking adabnya ulama, itu kalau khutmul Quran, baca surat Al-Lahab, mic-nya dijauhkan. Karena cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Demi Rasulullah SAW. Ya demi Rasulullah, dijauhkan. Karena tentu itu mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah yang bilang nggak jadi masalah. Nah, kalau kita yang bilang, kita yang bicara. Untuk yang nas jelas-jelas neraka kafir saja kita diajari adab oleh guru-guru kita, adab. Ya, diajari adab. Kalau itu berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana dengan keluarga Rasulullah SAW yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sampai sekarang alhamdulillah di Indonesia banyak anak cucu Rasulullah, banyak habaib. Nanti ceramah saya kalau ke Habib beda lagi ya. Habib kalau nggak ngikutin kakeknya itu jadi ranting kering. Nah ranting kering itu kalau di pohon nanti sama kakeknya diputus jadi kayu bakar kan repot ya. Ya itu kalau Habib ceramah ke Habib. Tapi kalau saya ceramah kepada selain Habib, saya mau ngajari kalian jangan rugi. Kalau ada anak cucu Nabi Muhammad SAW, ambil keuntungan. Kenapa? Jangan pernah lihat cucunya rugi. Anda berbuat baik sama saya, lihat saya rugi. Dapatnya seperti yang dilihat soalnya. Tapi kalau berbuat baik sama saya, lihatnya adalah Rasulullah SAW, dapatnya Rasulullah SAW. Saya itu pernah dipijitin kiai begini, contoh, afwan. Dipijitin kiai begini. Terus kiainya bilang, saya ini bukan mijitin Habib Novel, saya lagi mijitin Rasulullah SAW. Ya, ini kalau nggak dijabarkan repot ini, ya kan? Saya lagi mijitin Rasulullah SAW. Jadi dia membayangkan di dirinya, ini cucu Nabi, darahnya dari Nabi SAW, nasabnya pada Nabi Muhammad SAW, saya akan tunjukkan cinta saya pada Rasulullah. Saya pengen mijit Rasulullah dengan menyenangkan cucunya. Dengan menyenangkan cucunya. Gak pandang bulu modelnya seperti apapun. Gak dilihat modelnya. Ya kalau ada yang gak pas, amar ma'ruf nahi mungkar, ya wajar. Namanya orang hidup, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita dalam wujud cinta ini gak beda-bedakan. Semua dicintai. Nah ada satu hadis, walaupun riwayatnya lemah. Ini buat kalian, yang ini jangan di-share ya. Nanti kalau di-share bahaya. Ya banyak orang nanti yang seneng. Ya banyak yang bahagia. Cukup kita yang bahagia, yang lain gak usah. Apa itu? Barang siapa berbuat baik kepada keluarga Abdul Muttalib, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa berbuat baik kepada keluarga Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ya, keluarganya berarti paman-paman Rasulullah terus ke bawah. Keluarga Abbas dan seterusnya ke bawah. Bukan sekedar fokus pada Habib ya, tapi pada keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Di dunia, kalau tidak ada yang bisa membalas dari keluarga tadi, aku yang membalasnya. Di riwayat yang lain, barang siapa yang berbuat baik kepada ahlul baitku, keluargaku, kata Rasulullah SAW, maka aku yang membalas kebaikannya. Sehingga banyak ulama itu kalau berbuat baik pada keluarga Rasulullah SAW berharap semoga keluarga Rasul nggak balas. Ya, bahkan kalau balasannya itu nggak enak lebih senang. Tapi jangan berharap gitu, nggak kuat kamu. Balasannya nggak enak lebih senang. Kenapa? Ya saya nggak minta dari Habibnya. Saya nunggu dari kakeknya. Saya nunggu dari kakeknya. Loh yang begini ini susah. Nggak mudah. Itu ajaran orang-orang dulu. Zaman dahulu kala. Dan di Banjar ini alhamdulillah. Dijaga sama Allah Ta'ala. Punya rasa cinta itu. Ya rasa cinta itu ada. Jaga rasa cinta itu baik-baik. Jangan sampai rusak karena itu modal yang paling mahal. Sholatmu tidak akan bisa menyebabkan kamu ya mencapai derajat yang tinggi dengan mudah. Gak bisa. Kenapa? Karena sholatmu masih dicek. Pakaian yang kamu gunakan untuk sholat halal atau haram. Tempat yang kamu gunakan untuk sholat halal atau haram. Ingat ya, kalau pakaiannya itu haram digunakan untuk sholat, pakaiannya ikut melaknat dia. Pakaiannya ikut melaknat dia. Tempatnya haram digunakan untuk sholat, tempatnya ikut melaknat dia. Kamu bawa aku ngadep Allah Ta'ala.
dengan yang dibenci Allah Ta'ala, ikut melaknat orang tersebut. Ngeri. Tidak gampang. Ya, dengan sholat tidak gampang. Puasa. Coba kalau dicek puasa kita, hancur-hancuran. Itu baru tadi pakaiannya. Dicek lagi khusyuknya, habis ya. Dicek lagi bacaan Al-Fatihahnya, benar atau salahnya, dan seterusnya. Puasanya, ya hajinya, habis. Tapi jangan kemudian nggak sholat, udah saya modal cinta nggak sholat, ngawur, lebih habis lagi itu. Ya, sholatnya dijalankan, puasanya dijalankan, tapi kita jangan mengandalkan semua itu. Yang boleh kita andalkan cinta, cinta boleh diandalkan, karena ada dalilnya. Ada orang nanya nih, Bib, ada dalil mengandalkan cinta? Ada. Ya, dalil mengandalkan cinta. Badui itu tidak pernah mengandalkan sholatnya. Datang seorang Arabi Badui kepada Nabi Muhammad SAW saat Rasul SAW lagi ceramah. Kemudian Badui tadi nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Nanya seperti itu. Nabi SAW tidak menjawab dulu, menyelesaikan ucapan beliau SAW. Selesai nanya, manis sa'il. Siapa yang nanya kiamat tadi? Saya ya Rasulullah. Ma'adatalah. Kamu nanya kiamat sudah siap apa? Jawabannya apa? Saya tidak menyiapkan banyak sholat, saya enggak menyiapkan banyak puasa ya Rasulullah. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Sholatnya enggak dipamerkan, puasanya enggak dipamerkan. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Langsung dijawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Allahumma shalli alaihi wasallam. Di situ sahabat langsung, alhamdulillah. Karena sahabat enggak berani ngecek sholatnya, ya nggak mungkin bisa menyamai sholat Nabi SAW. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu mendengar itu langsung mengeluarkan statement. Wa ana uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Ya. Meskipun amalku belum seperti amal mereka semua. Aku cinta Allah dan Rasulnya, aku cinta Abu Bakar dan aku cinta Umar. Meskipun aku belum punya amal seperti mereka semua. Dan aku berharap berkat cintaku aku dikumpulkan bersama mereka semua. Jadi kalau cinta boleh pamer. Kalau sholat jangan pamer. Kamu pamer muhibbin boleh. Saya muhibbin habaib, muhibbin guru-guru, orang-orang soleh, muhibbin wali. Boleh pamer gitu. Kamu pamer sholat dituntut sama orang. Ayo coba cek sholatnya. Tapi kalau pamer cinta boleh. Cinta dipamerkan biar ditiru ya. Biar semakin banyak pecinta. Beb, kenapa boleh pamer cinta? Oh, cinta itu nggak bisa disembunyikan. Orang jatuh cinta itu kan aneh. Kadang ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri. Ngobrol sendiri. Betul kan ya? Kalau depan orang yang diomongkan cuma yang dicintai. Sampai lupa sama yang lain. Cinta sama roti. Rotinya enak. Roti paling enak. Roti ini paling enak. Padahal banyak merek roti. Yang disebut cuma itu saja, dia nggak peduli sama orang lain. Roti yang enak ini, roti yang enak. Itu namanya cinta. Maka tadi kalau memang cinta sama Syekh Saman, ya betul-betul manggilnya dia seperti tadi, teriak yang benar gitu. Cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya panggil yang benar. Cinta sama Habib Ali Habsyi, ya panggilnya benar. Ya Habibana Ali Syailillah, itu kalau di Solo Hall gitu kan ya. Udah manggilnya ya benar, sungguh-sungguh. Kenapa? Cinta. Nah dengan modal cinta ini kaget kita. Ternyata langsung naik pangkat. Anta ma'a man ahbabta. Karena maksiat tidak bisa merubah cinta. Wah ini dijelaskan gak enak ya. Maksiat tidak bisa menggugurkan cinta. Makanya istri itu kadang pagi sampai sore mencemooh suaminya. Malam-malam nangis. Yang maafkan ya yang ya, I love you so much ya. Cintanya enggak gugur dengan cacian, cemoohan, makian. Tetap cinta, tapi ya gimana ya. Aku ini mulutku ini loh yang begini. Ya, memang aku begini orangnya, tapi I love you so much. Ini katanya pecinta. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang cintanya sama Rasul luar biasa SAW. Tapi masih punya kebiasaan yang belum bisa ditinggalkan sejak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu minuman orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah, minumannya sehari-hari, air putihnya itu khamr. Jadi minuman sehari-hari, jangan dikira mudah ya. Air putihnya itu khamr, air mineralnya khamr. Jadi minum khamr itu minuman sehari-hari. Kalau kita teh kopi, mereka khamr. Makanya perintah larangan khamr bertahap. Ya, haramnya khamr itu bertahap. Kenapa? Karena ini kebiasaan masyarakat seluruh bertahap. Nah setelah diharamkan semua sampai
tanah itu banjir dengan khomer. Nah ada satu sahabat ini yang belum bisa menghilangkan total. Kadang-kadang kambuh. Ya, kalau udah kambuh minum dia. Mabuk. Tapi ya orangnya gentleman. Habis mabuk ya ditangkap ya. Serahkan diri. Terus dihukum. Ya dihukum cambuk. Jalani hukuman dia. Udah setelah itu enggak lama kambuh lagi. Tangkap lagi, cambuk lagi. Setelah beberapa kali di depan Nabi SAW dihukum cambuk, ada sahabat yang sebel gitu. Semoga Allah melaknat kamu. Kamu ini kok ya mabuk terus. Saking sebelnya ya. Kok begini wong yang ada Rasul di situ. Maka yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bukan marah kepada yang dilaknat. Rasul justru marahin yang laknat. La tala'anuh. La tala'anuh. Jangan sekali-kali kalian melaknat dia. Karena aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Dibela. Karena aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi cinta itu mahal. Ya cinta itu mahal. Orang jatuh cinta punya kekurangan wajar. Tapi kan gak enak toh. Ada orang baik tapi gak cinta sama kita. Formalitas. Kan gak enak ya. Formalitas gak pakai hati. Punya istri formalitas kan gak enak. Nggak ada rasanya. Tapi kalau punya istri penuh cinta lain loh, yang belum nikah jangan mikir ya. Ini beliau habis mantu, jadi saya terkena hawa ya, hawa arus. Jadi begitu. Orang kalau penuh cinta itu lain, beda. Sentuhannya beda. Mengasihkan airnya beda, nyuapin makan juga berbeda. Makanya pertahankan, hati yang punya cinta ini pertahankan, karena itu modal terbaik kita untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini barakah, manfaah, dan kita dimasukkan terus dalam lingkaran para wali Allah, lingkaran orang-orang yang dicintai Allah, lingkaran orang-orang yang disayangi Allah, lingkaran orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga siapapun yang bersama kita, siapapun yang berada bersama kita, siapapun yang mencintai kita, siapapun yang membantu kita, siapapun yang menitipkan doanya kepada kita, semoga Allah Ta'ala lindungi dirinya dan keluarganya dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk ujian yang berat dunia hingga akhirat, yang ringan dunia hingga akhirat, dari segala macam ujian apapun.